Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah telah memberikan kita nikmat dan kesempatan sehingga kita semua masih bertemu pada pertemuan ketiga kali ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun itu. Kemudian yang kedua kalinya salawat beserta salam semoga terus kita sanjungkan pada Nabi kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari kiamat kelak kita semuanya mendapatkan syafaat. Amin ya robbal alamin. Baik, kali ini kita akan berbicara tentang dua tema sih sebenarnya. Pertama terkait manajemen risiko korporasi dan proses manajemen risiko. Langsung Bapak tayangkan slide-nya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pengantar atau prinsip ya. Prinsip-prinsip manajemen risiko. Kali ini kita berbicara tentang manajemen risiko pada tingkat korporasi atau perusahaan atau IRM. Apa sih IRM itu nanti ada penjelasan di akhir. Nah, menurut LAM 2007, manajemen risiko korporasi adalah kerangka kerja yang komprehensif atau yang menyeluruh dan integratif untuk mengelola risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, modal ekonomi, dan transfer risiko dalam upaya memaksimalkan nilai perusahaan. Nah, ini jadi pengertian dari manajemen risiko korporasi. Kenapa setiap perusahaan tersebut wajib menerapkan manajemen risiko. Kemudian IRM sendiri menurut OJK tahun 2016, manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha. Ini menurut OJK. Jadi, nah ini terkait masalah proses manajemen risiko yang akan kita bahas nanti sih setelah materi ini. Kemudian menurut Hubbard 2009, manajemen risiko adalah proses identifikasi, penilaian, dan prioritas risiko yang diikuti oleh koordinasi dan aplikasi sumber daya ekonomi untuk meminimalkan, memantau, dan mengawasi kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak menguntungkan. Menurut Rustam, IRM adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha, baik risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, maupun risiko-risiko lainnya dalam upaya memaksimalkan nilai perusahaan. Nah, sebenarnya dari pengertian tadi, ada titik temu sih sebenarnya dari manajemen risiko. Sebenarnya risiko ini seperti halnya kita pelajari pertemuan kemarin, yaitu potensi terjadinya kerugian. Itulah kenapa setiap perusahaan perlu untuk meminimalisir kerugian-kerugian tersebut. Karena akan membuat tujuan perusahaan tersebut tidak tercapai. Apa sih Pak tujuan perusahaan? Yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Itu salah satu tujuan jangka panjang mereka. Nah, ini manfaat manajemen risiko. Nah, jadi IRM itu Enterprise Risk Management nanti. IRM. Yang pertama, manfaatnya efektivitas organisasi. Organisasi tersebut bisa efektif karena sudah mengurangi potensi-potensi yang tidak menguntungkan tersebut. Kemudian risiko-risikonya dianalisis dan ada namanya itu pelaporan. Mana sih sebenarnya risiko-risiko yang urgent, mana risiko-risiko yang sedikit dampaknya. Kemudian kinerja bisnis lebih baik kalau misalnya risiko-risiko tersebut terus dipantau. Seperti halnya yang kita akan pelajari nanti terkait proses manajemen risiko. Nah, ini kerangka IM. Satu, corporate governance atau kepatuhan perusahaan, tata kelola perusahaan, mengembangkan manajemen risiko dari atas ke bawah. Atas ini apa sih Pak? Dari perusahaan. Dari pimpinan paling top sampai ke bottom. Top to bottom. Kemudian yang kedua, manajemen lini, penyelenggaraan strategi bisnis dari berbagai macam sudut. Kemudian manajemen portofolio, kalau portofolio ini berarti diferensiasi artinya itu. Misalnya kita mau berinvestasi di perusahaan A, dia tidak bisa dilakukan di sama perusahaannya. Misalnya perusahaan perdagangan, dia juga harus jasa dan sebagainya macam. Itu namanya portofolio. Berbeda-beda, beragam. Kemudian keempat, transfer risiko. Nah, ini maka yang kita bahas kemarin itu transfer risikonya adalah
memindahkan risiko yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang dan dia itu ditampung oleh perusahaan lain atau pihak ketiga. Analisis risiko mengembangkan piranti analisis canggihnya. Jadi berbagai macam risiko tersebut dianalisis. Kemudian yang keenam, sumber daya data dan teknologi, mengintegrasikan data, kemampuan dan sistem di sini sumber daya. Kemudian yang terakhir, manajemen stakeholder atau pihak-pihak yang terkait, meningkatkan transparansi risiko untuk para stakeholder utama. Jadi stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan kita tersebut, dia merasa pede sama kinerja perusahaan, bahwasanya bukan hanya yang analisis itu bukan hanya keuntungan saja sih, tapi juga yang dianalisis itu apa sih ancaman-ancaman yang berpotensi untuk menurunkan perusahaan ini sendiri, itu namanya itu. Nah, ini untuk materi yang pengantar tadi. Kemudian barulah kita masuk kepada materi terkait proses manajemen risiko yang berkaitan dengan RPS kita pada hari ini. Proses manajemen risiko. Menurut Seth Grove 2005, terdapat 4 tahapan. Nah, di sini kalau misalnya adik-adik sekalian, Bapak kecepatan misalnya memberikan penjelasan, nanti bisa ditonton ulang ya. Ini insya Allah akan di-up ke YouTube. Jadi bisa di-pause, start pause. Nah ini. Terdapat 4 tahapan dalam manajemen risiko. Risk awareness, artinya itu orang yang peduli terhadap risiko itu sendiri. Aware, adanya kepedulian. Kemudian monitor atau mengawasi. Memonitor, mengawasi. Pengawasan, adanya pengawasan. Yang kemudian yang ketiga, threat, ancaman-ancaman. Mana saja yang berpotensi menjadi ancaman. Kemudian yang terakhir yaitu assess atau penilaian. Nah, ini beberapa tahapan menurut Sedgorov ada 4. Kemudian menurut Rustam 2017 ada 4 pilihan mengelola risiko, yaitu ini yang ini tergantung sih sebenarnya, tergantung pimpinan masing-masing perusahaan bagaimana yang akan dia pilih dalam hal mengelola risiko. Yang pertama, seperti halnya yang Bapak kasih tahu kemarin, menghindari risiko, avoid. Jadi kalau ada risiko dia nggak mau ambil pusing, nggak usah kita ambil. Dia mau berinovasi, mau berekspansi di sana. Oh nggak usah banyak tantangannya kayak gitu ya sudah, nggak jalan-jalan perusahaannya kan. Kemudian yang kedua, menerima, accept risiko. Pokoknya ada risiko di sana, dia berkeyakinan berarti ada peluang nih kita untuk untung. Nah, itu dia menganut filosofi itu. Kemudian meminimalisasi risiko. Kalau bisa, ini butuh ini emang. Kalau meminimalisasi risiko ini butuh pemahaman yang banyak sebenarnya terkait risiko. Kalau risiko itu emang diambil, cuman risiko tersebut jangan sampai dia itu berpotensi menjadi risiko yang sangat besar. Maka diminimalisir risiko tersebut. Dan dia sudah punya sih kiat-kiatnya sebelum itu terjadi. Makanya itu dia filosofi lebih baik mencegah daripada mengatasi. Ini minimalisasi risiko. Kemudian mentransfer risiko. Itu gunanya ke asuransi misalnya kan di sini, dan menyebar spread risiko. Nah, di sini seperti hanya kayak Bapak kemarin, misalnya kita ada uang mau berinvestasi di bank, kalau kita tahu di satu bank itu dia cuma menanggung risiko kehilangan uang kita 2 miliar, maka kita sebar ke bank yang lain. Jadi dia kita tidak dirugikan sama sekali. Nah, menurut OJK proses manajemen risiko itu ada 4. Identifikasi, kemudian diukur risiko-risiko yang ada, kemudian juga dipantau, kemudian juga yang keempat dikendalikan. Nah, ini beberapa tahapan dalam hal manajemen risiko. Kemudian identifikasi, ini pengertian dari identifikasi. Seluruh perusahaan idealnya harus melakukan identifikasi seluruh risiko cara berkala. Nggak bisa, misalnya dia 4 tahun sekali, nggak bisa. Dia ada jangka pendek dan jangka panjang. Perusahaan wajib memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis perusahaan. Kemudian proses identifikasi risiko perusahaan dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko
yang setidaknya dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas perusahaan, serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan dan atau dijalankan. Ini identifikasi risiko. Bila setelah diidentifikasi risiko-risiko tersebut, barulah kita ukur. Nah, sistem pengukuran risiko perusahaan digunakan untuk mengukur eksposur risiko perusahaan sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Karena setiap risiko tersebut berbeda cara dia mengukurnya. Dia ada namanya itu level-levelnya. Kemudian sistem pengukuran risiko tersebut paling kurang harus dapat mengukur sensitivitas produk atau aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal. Kemudian kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi atau ketidak. Nah, fluktuasi itu artinya berubah-ubah, perubahan yang terjadi di masa lalu dan korelasi faktor risiko secara individual. Kemudian eksposur risiko secara keseluruhan maupun per risiko dan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko. Kemudian terakhir itu seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perusahaan, termasuk produk dan aktivitas baru, dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen perusahaan. Ini berbagai macam poin-poin yang harus diperhatikan dalam hal pengukuran risiko. Setelah risiko diukur, maka kita ketemulah formula untuk memantau risiko-risiko tersebut. Perusahaan harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang mencakup pemantauan terhadap besaran eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil stress testing ataupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan prosedur yang ditetapkan. Kemudian pemantauan dapat dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh satuan kerja manajemen risiko. Nah, jadi setiap perusahaan kalau misalnya emang dia itu berfokus pimpinannya itu kepada pengambil risiko atau meminimalisir risiko, dia harus namanya itu dipantau risiko-risiko tersebut. Dan dia ada tim khusus sih untuk risiko ini. Nggak bisa misalnya sembarang orang yang berkutat di manajemen risiko. Dia ada bidangnya masing-masing. Kemudian hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan diperlukan. Kemudian terakhir yaitu dikendalikan risiko tersebut. Kalau kita tahu risiko-risiko terus berdampak pada perusahaan, makanya harus dikendalikan. Nah, perusahaan harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang ditetapkan perusahaan harus disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Langkah-langkah pengendalian dapat dilakukan dengan metode mitigasi risiko, antara lain lindung nilai dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian. Nah, makanya itu yang harus kita garis bawahi terkait pengendalian risiko ini adalah lindung nilai dan penambahan modal di sini. Karena risiko itu ya erat kaitannya dengan potensi kerugian sebenarnya. Makanya setiap perusahaan wajib ada namanya lindung nilai dan penambahan modal untuk mengatasi jikalau risiko itu nggak bisa dikendalikan lagi dan berujung kepada kerugian. Ya mau nggak mau sebenarnya. Manusia kan sudah berusaha. Makanya dia ada namanya lindung nilai dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian tersebut. Itu kira-kira ya. Baik, Bapak kira cukup presentasinya. Mungkin akan kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Untuk materi kali ini Bapak cukupkan dulu, Bapak tutup, baru kita sambung kepada diskusi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.